Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu lagi dengan saya, Pak Angkus Mawan, pada mata pelajaran konseling. Pada sesi konseling kita kali ini diperuntukkan untuk kelas 10 dan 11, masih sama seperti minggu yang lalu. Nah, seperti Bapak jelaskan di minggu yang lalu atau di pertemuan yang lalu, bahwa pada sesi kita kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu fungsi otak kiri dan otak kanan. Apa namanya fungsi otak kiri dan otak kanan seperti itu. Nah, tapi seperti Bapak jelaskan minggu lalu gitu ya, bahwa fungsi otak kiri dan otak kanan ini akan sangat berguna ketika kalian sudah mengisi tes yang Bapak berikan, ya, yang Bapak berikan pada minggu lalu. Kalau kalian sudah mengisi tes, kalian sudah tahu hasilnya, kalian coba bandingkan dengan penjelasan mengenai otak kiri dan otak kanan sekarang. Seperti itu. Nah, kalau yang belum bagaimana Pak? Kalau yang belum, kalian dipersilahkan untuk mengisi tes tersebut. Pak, di mana linknya? Kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Nah, baiklah anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan video berikut ini. Di video berikut ini kita akan menyaksikan definisi dan fungsi dari otak kiri dan otak kanan. Ini bukan video Bapak ambil dari YouTube, lalu download, lalu kemudian dimasukkan ke sini. Sumbernya kalau kalian ingin melihat langsung, kalian bisa nanti lihat di deskripsi ya, linknya, atau kalian bisa tanyakan ke Bapak. Baik, kita simak video tentang fungsi otak kiri dan otak kanan berikut ini. Selamat menyaksikan. Selain tampang, otak adalah salah satu bagian terpenting dari manusia, berguna sebagai pusat koordinasi dan berpikir, sehingga kita bisa berbicara, bernafas, dan juga berjalan. Bagian besar otak kita disebut dengan otak besar, yang terdiri dari dua belahan, yakni kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, dan belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Ada teori yang menyebut bahwa mereka yang lebih dominan dengan otak kiri lebih pintar berhitung matematika serta berdagang di pasar, sedangkan mereka yang lebih dominan dengan otak kanan lebih unggul dalam kreativitas sebagai seniman. Benarkah demikian? Teori mengenai perbedaan fungsi otak kiri dan kanan telah populer sejak sekitar tahun 1960-an. Adalah seorang neuropsikolog atau peneliti otak dan perilaku bernama Roger Walcott Sperry yang mengemukakan teori perbedaan otak kiri dan kanan. Beliau menemukan bahwa otak memiliki fungsi khusus di sisi kiri dan kanan, serta kedua sisi itu dapat berfungsi sendiri tanpa tergantung satu sama lain. Karena penelitiannya tersebut, dia memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1981. Lalu, apa saja keunggulan masing-masing bagian otak kita? Otak kiri. Otak kiri adalah pusat dari IQ, lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan matematika. Orang yang dominan dengan otak kiri lebih pandai melakukan analisa dan logika, serta mencakup hal-hal seperti fungsi proses ingkatan jangka pendek, bahasa, analisa, angka, logika, hitungan, serta detail. Sementara itu, otak kanan cenderung dalam perkembangan EQ, berperan dalam komunikasi, sosialisasi, dan pengendalian emosi. Juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Selanjutnya, otak kanan juga dapat melakukan fungsi matematika, tetapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan, dan juga membantu citra visual dari apa yang kita lihat, serta mencakup hal-hal seperti fungsi proses ingatan jangka panjang, kreativitas, seni dan musik, gambar atau warna, perkiraan dimensi, emosi, dan imajinasi. Idealnya, otak kiri dan otak kanan manusia haruslah seimbang dan berfungsi dengan optimal. Karena jika kita merasa pandai matematika, tetapi kurang bisa bersosialisasi, kita bisa melatihnya dengan sering melakukan kerja kelompok, agar otak kiri kita bekerja secara optimal. Demikian video kali ini, semoga menambah ilmu kita semua. Salam cerdas. Oke, anak-anakku semua, bagaimana, udah nonton penjelasannya kan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat penjelasan mengenai otak kiri dan otak kanan itu sangat menarik gitu ya.
sangat menarik, dan itu sebenarnya dapat menjadi atau membantu kita untuk memberikan gambaran sebenarnya kita ini lebih dominan otak kiri atau otak kanan gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah tahu kecenderungan ya, bukan kepastian. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu otak kiri atau otak kanan, Pak, apakah kalau saya dominan otak kiri itu hal yang salah? Pak, kalau otak saya yang dominan otak kanan itu hal yang salah? No, 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 ya. Tidak ada yang salah, mau otak kiri ataupun kemudian otak kanan. Tapi yang pasti begini, kalau kemudian kita dari tes nih, kita mendapatkan gambaran bahwa kita otak kiri gitu ya, sebenarnya lebih dominan ke otak kiri, ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Nah, yang apa kita terima gitu, dan kita maksimalkan potensi-potensi kita berdasarkan tes kita, berdasarkan kecenderungan fungsi otak kita yang lebih dominan apa, kiri atau kemudian kanan, seperti itu. Nggak apa, nggak ada yang salah seperti itu. Nah, tapi juga kemudian ada pertanyaan lanjutan, Pak, kalau saya dominan otak kiri, apakah otak kanan saya berfungsi? Kan dominan itu mana yang lebih kemudian ya, mana yang lebih istilahnya mana yang lebih pas dengan diri kita. Kan kita perlu ketahui bahwa otak kiri atau kanan itu adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan otak dengan sedemikian rupa gitu, sebenarnya. Gitu, mau kiri atau mau kanan. Kalau saya dominan otak kiri, apakah kanan bisa berfungsi? Pak, apakah kemudian otak kanan itu, kalau saya dominan otak kiri, lalu kemudian saya bisa melatih otak kanan saya? Bisa. Pak, apakah bisa dominan dua-duanya? Enggak, dominan itu hanya satu, ya, kiri atau kemudian kanan. Gitu. Pak, ada nggak yang nggak dominan dua-duanya? Nah, ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Bapak kurang tahu ya, tapi mungkin ada ya. Bapak nanti bisa baca lagi atau cari lagi referensinya. Saya nggak tahu, Bapak nggak tahu apakah orang gila itu mana yang lebih berfungsi, otak kiri atau otak kanan. Saya nggak tahu ya. Bapak nggak tahu, mungkin juga nggak berfungsi dua-duanya. Anyway, nggak apa-apa. Sebenarnya seperti itu. Nah, harapannya kenapa juga kemudian Bapak menjelaskan tentang otak kiri dan otak kanan, kalian kan di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa diawali dari fase remaja, perlu ada pertanyaan jati diri, saya ini siapa. Nah, kita beberapa kali akan mencoba mengenali titik masuk ya. Titik masuk tentang siapa diri kita. Pertama adalah mengenali dari otak kita. Kenapa otak? Otak itu penting karena pusat ya, pusat dari koordinasi dan komunikasi dan perintah di dalam tubuh kita itu semua berada di dalam otak. Penting sekali selain untuk memastikan kita tahu lebih dominan otak kiri atau kanan yang mana, tapi juga kita memelihara kondisi otak kita sebenarnya supaya kemudian tetap bagus dan kemudian tetap berfungsi seperti itu sebenarnya. Bagaimana kita cara memelihara otak kita? Mungkin nanti akan Bapak jelaskan pada sesi-sesi yang lainnya. Oke? Anak-anakku semua, itu tadi ya tentang fungsi otak kiri dan otak kanan. Sebenarnya banyak lagi referensi yang bisa kita pelajari, yang bisa kalian pelajari, yang bisa Bapak pelajari bersama-sama dengan kalian. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan kalian boleh bertanya ke saya gitu ya. Anyway, anytime gitu ya, dengan berbagai cara, mau WhatsApp, mau Facebook, mau Instagram, boleh kalian tinggal DM ke saya. Dan ingat, kita harus punya pandangan bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Semua masalah pasti ada solusinya, gitu ya. Sebenarnya apalagi kalian juga punya masalah, jangan ragu untuk curhat ke Bapak, ke konseling. Bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa telepon, seperti itu. Atau kalian minta ditelepon sama saya, insya Allah, gitu ya sebenarnya. Atau kalian nelpon ke saya kapanpun, itu nggak apa-apa. Kalian bebas menelpon saya, ya. Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah. Tapi ketika kalian mendapatkan masalah, mari kita selesaikan bersama-sama. Saya ada untuk kalian. Oke, sesi konseling kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.